Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan membahas mengenai perencanaan laba dan MOS atau margin of safety. Minggu lalu kita membahas mengenai break even point. Nah, sekarang lanjutannya yaitu perencanaan laba dan MOS. Tetapi di sini saya contohkan pada kasus yang berbeda. Kalau minggu lalu itu adalah pada perusahaan PDAM ya. Sekarang saya ngambil contohnya di CVO Anugerah Surabaya. Oke. Kenapa kita perlu melakukan perencanaan laba? Karena ketika sebuah manajemen yang baik adalah manajemen yang memang mampu mengendalikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik. Agar apa? Agar dengan pengendalian yang bagus itu diharapkan manajemen mampu membuat keputusan atau kebijakan yang memang membuat perusahaan itu tetap bisa berkompeten dan terus bersaing dalam bisnisnya, sehingga ketika ada manajemen yang baik maka perlu adanya strategi. Nah, strategi tersebut harus dibuat dengan sifat yang efisien dan efektif, sehingga perusahaan memang mampu memenangkan persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga pendapatan laba yang diinginkan atau ditargetkan tercapai. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut kita dapat menggunakan sistem yang dinamakan dengan BEP, yang analisis BEP, sehingga dalam SBP itu kan banyak faktor yang memang diperlukan. Apa saja? Biaya, volume, dan laba tentunya. Ketika ada 3 unsur tersebut, maka hasil keputusan dari manajemen juga bisa benar-benar by data gitu. Jadi tidak hanya sebatas apa yang diinginkan saja, tetapi bagaimana keadaan perusahaan tersebut sehingga bisa dianalisa dari 3 unsur tersebut. Nah, masalah break even ini akan muncul karena adanya biaya variabel dengan biaya tetap. Nah, ketika ada biaya variabel yang berubah-ubah, maka tentu akan menentukan volume produksinya. Begitupun sebaliknya, volume produksi itu juga mempengaruhi kepada biaya variabel yang ada. Nah, sedangkan biaya tetap itu tentunya tetap setiap tahunnya. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari break even point? Break even point itu berguna untuk membantu penyusunan anggaran. Jadi ketika perusahaan akan menyusun anggaran di tahun berikutnya, di periode berikutnya, maka sangat berfungsi bagaimana dilihat sebenarnya titik impasnya itu di mana gitu. Kemudian break even point digunakan manajemen untuk merencanakan laba yang diinginkan. Kemudian untuk apa lagi? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Jadi artinya di sini kapan perusahaan itu memang ketika labanya itu ada kemungkinan tidak dicapai dengan yang ditargetkan, tetapi diharapkan perusahaan itu tidak rugi. Nah, ini dinamakan dengan margin of safety. Kemudian untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, seperti minggu lalu diingatkan kembali mengenai apa itu, bagaimana caranya menghitung detik impas atau break even point ya. Jadi ada 2 ya, teman-teman masih ingat bagaimana dengan satuan produk yang dijual atau dalam satuan rupiah. Oke, kemudian laba dan perencanaan laba. Apa sih laba itu? Ya, teman-teman sudah mungkin laba adalah untung gitu kan. Nah, secara teoritis laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba. Teman-teman bisa dibuka kembali dalam grafik BEP ketika di sana ada hubungan antara garis biaya total dengan volume produksi. Sama-sama dihimpit, sama-sama dihapit oleh 2 garis tersebut, tetapi ada yang berbeda. Kalau sebelum detik impas, di mana ketika volume produksi itu lebih rendah dibandingkan dengan total penjualan, jadi artinya belum ada
produksi tetapi biaya sudah ada, itu dinamakan dengan rugi. Baru ketika memang sama-sama nol atau si garisnya memang bertabrakan ya, berimpit, maka itu dinamakan dengan titik impas. Nah, setelah titik impas di mana volume penjualan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya, itu yang namanya dengan laba. Jadi nah, laba ini merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan sesuatu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akurat. Nah, perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana operasi. Untuk apa? Ya dengan tujuan ya perusahaan biar mudah merencanakan anggarannya. Nah, perencanaan laba sendiri sebaiknya perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yang memang harus dilakukan. Apa saja itu? Laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan. Tentu ketika perusahaan menargetkan jumlah produksi yang diinginkan berapa juga harus diperhitungkan kira-kira labanya berapa persen. Dan ketika memang harus rugi, ada kemungkinan ruginya seberapa besar. Volume penjualan diperlukan untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. Kemudian yang ketiga yang sangat harus diperhitungkanlah mengenai titik impisnya atau break even point. Jadi bisa dihitung labanya kalau ada BEP-nya gitu. Kalau dengan mudah menganalisa laba itu ya kalau ada BEP-nya. Makanya kalau misalnya di grafik itu kan sangat mudah kita membaca di mana ada labanya dan di sebelah mana ada ruginya gitu. Volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Jadi perencanaan ke depan seperti apa? Jadi misalnya gini, ketika kita mau melakukan target pada tahun 2016, tentu yang dijadikan acuan itu adalah pada tahun 2015. Begitupun kalau kita mau pada tahun 2021, berarti pada tahun 2020 yang dijadikan acuan. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Nah, ini ada margin of safety. Margin of safety tadi saya kilas sedikit. Tingkat keamanan di mana selisih penjualan tertentu dengan penjualan pada titik impas. Artinya di sini adalah batas aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Jadi artinya tadi misal ketika perusahaan sudah menargetkan nih tahun depan, tahun 2021 perusahaan tersebut menargetkan sebesar 60% dari tahun sebelumnya, berarti tahun 2020 kan dihitung tuh, akan dihitung bagaimana keuntungan yang harus didapatkan. Tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan kira-kira kalau misalnya memang tidak tercapai harus di angka berapa agar memang tidak rugi. Jadi tidak mengalami tidak mengalami untung, tetapi untung yang sesuai dengan yang dicapai, tetapi perusahaan juga tidak mengalami rugi gitu. Nah, itu namanya MOS, margin of safety. Perhitunganlah penjualan direncanakan dikurangi dengan penjualan berarti imbang. Jadi harus diketahui dulu BEP-nya itu berapa, baru bisa dihitung penjualan yang direncanakan dikurangi dengan penjualan ketika pada titik BP. Nah, baru kalau persentasenya kita tinggal dikalikan saja dengan 100%. Hubungan break even point dengan laba. Pencapaian laba yang maksimal dapat ditempuh dengan melakukan langkah seperti apa saja. Nah, ini menurut Munawir yang pertama adalah biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan harga jual dan volume penjualan yang ada. Jadi seperti prinsip ekonomi ya, ketika kita bisa melakukan memproduksi sesuatu dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, di sini yang pertama adalah serendah mungkin biaya operasinya dan
memaksimalkan volume penjualan. Yang kedua adalah menentukan harga jual sesuai dengan laba yang dikehendaki. Jadi setelah laba yang dikehendaki, kita bisa menghitung kira-kira perusahaan tersebut mau menjual berapa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Jadi ya ketika banyak produksinya, ya tentu akan labanya juga akan banyak. Hubungan break even point dengan laba. Biaya akan menentukan harga jual. Harga jual akan mempengaruhi volume penjualan. Ketika harga jual itu kan pasti akan mempengaruhi dari tingkat penjualannya. Sementara itu, volume penjualan mempengaruhi biaya. Dengan keterkaitan tersebut, maka BEP dapat digunakan untuk mengetahui keterkaitan ketiganya. Hal ini juga dapat membantu perencanaan sehingga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan optimal sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai laba maksimal dapat terpenuhi. Nah, di sini ada data penjualan pada CVOOL, bisa dilihat dari 2011 sampai 2016. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana dari Januari sampai Desember, dan berada di sini 2016 hanya dari Januari sampai Juni saja. Kemudian di sini ada data pengeluarannya 2011 sampai 2015, bisa dilihat sama teman-teman di sini. Kemudian nah di sini kita lihat bagaimana menentukan break even point dari 2011 sampai 2015. Jadi ketika tadi ada data pengeluaran, kemudian data penjualan, kita bisa menentukan data break even point-nya. Nah, break even point-nya dalam menentukan break even point, pertama dilakukan adalah dipisahkan dulu bagaimana biaya tetap dengan biaya variabelnya. Nah, kemudian kebetulan di perusahaan ini datanya seperti ini, gitu ya. Jadi biaya tetapnya sekian, biaya totalnya sekian. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan semua penjualan berbagai jenis produk yang dijual. Untuk perusahaan multiproduk, penjualan campuran diasumsikan tidak ada perubahan sehingga perinciannya sebagai berikut. Ini hasil penjualannya dalam rupiah. Nah, setelah didapatkan data dengan biaya tetap, biaya variabel, dan penjualan, produk selanjutnya break even point dapat dihitung. Dalam menghitung break even point, berarti di sini menggunakan rupiah ya. Jadi menggunakan rupiah, maka bisa dihitung break even point-nya. Nah, ini rekapitulasi dari ya masih ingat ya teman-teman cara menghitung break even point tadi. Jika penjualan dibagi dengan 1 minus biaya variabel dibagi dengan nah ini ada break even point-nya di sini dari 2011 sampai 2015 berdasarkan perhitungan jadi berdasarkan perhitungan di atas maka bisa diketahui bahwa break even point-nya rekapannya seperti di atas. Kemudian break even point dalam perencanaan laba dan penjualan. Dan di sini penerimaan laba yang lebih besar untuk tahun selanjutnya membutuhkan sebuah perencanaan yang baik agar target laba yang diharapkan perusahaan dapat terpenuhi. Pada tahun 2015, CVOOL sendiri mempunyai laba Rp227.518.390, sedangkan target labanya perusahaan menentukan tuh. Jadi dari mana sih Bu target labanya? Ya dari perusahaan sendiri. Perusahaan menentukan bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah 45%, maka perusahaan dihitung 45% itu berarti seperti apa? Berarti ketika 227 juta sekian, maka kita tinggal menghitungnya 227 juta kali 4 sekian kali 45% ditambah dengan 227 juta, maka ketemu targetnya. Nah, kemudian perusahaan juga menghitung biaya tetap, kemungkinan biaya tetapnya itu naik berapa persen. Jadi ada kemungkinan naik itu adalah mengasumsikannya sebesar 6,5%, maka dihitung jadi ketemu bahwa kalau ketika misalnya penjualannya sekian berarti biaya tetapnya itu akan naik
sebesar 6,5%. Maka 245 juta sekian dikali 6,5%, ketemu 261 juta sekian. Nah, selain menentukan target laba dan kenaikan biaya tetap, dihitung juga yang namanya contribution marginnya. Jadi bagaimana cara menghitung contribution marginnya itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu sebesar 467 juta sekian. Maka persentasenya adalah sebesar 0,6063 atau disebutkan kalau dalam persentase berarti 60%. Berdasarkan perhitungan itu diketahui bahwa CMR-nya adalah sebesar 0,60 atau 60,63. Nah, perencanaan laba dapat tercapai jika penjualan juga dapat dicapai. Oleh karena itu, perlukan suatu perencanaan laba. Perencanaan penjualan yang baik dapat dijadikan manajemen untuk membuat pertimbangan strategi yang direncanakan. Perencanaan penjualan dapat dihitung dengan menggunakan data target laba, di mana perhitungannya adalah untuk perencanaan penjualan pada tahun 2016 berarti dihitung biaya tetapnya berapa, target labanya berapa dibagi dengan CMR-nya, maka bisa ditemukan di situ angkanya. Kemudian dari hasil perhitungan perencanaan penjualan 2016 maka didapatkan hasil 976 juta sekian. Sedangkan penjualan real yang sudah dilakukan dari bulan Januari sampai Juni adalah 334 juta sekian atau mencapai 34,31% dari penjualan. Jadi persentase dari 34 juta sekian itu dari yang harusnya yaitu 976 juta baru sebesar 34,31%. Nah, selain menentukan perencanaan penjualan, Direktur CFO juga menjelaskan perusahaan perlu menentukan BEP-nya. Betul. Jadi ketika perusahaan itu memang sangat perlu menentukan BEP-nya. Jadi di sini dihitung bagaimana menghitung BEP pada tahun 2016. Nah, BEP-nya adalah biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Berdasarkan perhitungan di atas, maka ketemu BEP-nya. BEP-nya adalah 431 juta sekian. Nah, maka dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa penjualan yang dilakukan CFO Surabaya dari Januari sampai Juni belum mencapai yang ditargetkan dan belum mencapai titik impas karena baru sebesar 324 juta sekian. Nah, dari data-data perencanaan laba, perencanaan penjualan dan break-even point yang sudah direncanakan CFO dilakukan juga bagaimana perhitungan margin of safety-nya, yaitu pada tahun 2016. Di sini salah ketiknya harusnya 2016. Tujuan menghitungnya untuk tadi yang seperti saya bilang, bagaimana MOS itu dihitung agar tidak mencapai kerugian, tetapi labanya tidak tercapai. Jadi seberapa persennya dari laba yang diinginkan harus sampai titik itu gitu. Bagaimana menghitungnya? Volume penjualan dikurangi dengan titik impasnya. Nah, jadi di sini ditemukan bahwa MOS-nya itu dari CV ini harusnya mencapai 544 juta sekian. Padahal perusahaan sendiri baru mencapai 334 juta sekian. Jadi harusnya ada PR ketika Juli sampai Desember itu perusahaan itu di angka sekian. Nah, berdasarkan perhitungan margin of safety, maka CFO itu masih boleh turun dari targetnya, yaitu adalah dari 544 juta sekian atau 55,7% dari penjualan. Semakin tinggi nilai MOS, maka akan semakin baik. Jadi semakin tinggi berarti target pencapaian penjualan juga semakin mendekati gitu. Jadi kalau penjualannya tadi 970 sekian, ini 544 sekian, ya bisa dikatakan baik juga karena mendekati ke lebih dari 50% ya, 55,7%. Nah, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Teman-teman nanti bisa didiskusikan mana yang mau ditanyakan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.